Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai, ayo saya akan membacakan quotes atau kata-kata yang untuk membangkitkan semangat adik-adik. Selamat datang para siswa yang luar biasa. Mari bekerja bersama, belajar keras, saling menghormati dan mendukung dalam melalui setiap tantangan. Ayo lakukan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Di kelas 4 dan 5, kalian telah mempelajari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada pecahan. Selanjutnya hari ini kita akan berfokus pada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dioperasikan dengan syarat penyebutnya sama. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dioperasikan dengan mengoperasikan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap sama. Apabila pecahan-pecahan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan memiliki penyebut yang berbeda, terlebih dahulu disamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebutnya. Contoh soal. Nah, misalnya saya memiliki 3/4 ditambah 4/5. Nah, untuk menjumlahkannya itu, saya akan, maksudnya penyebutnya dulu kita itu harus samakan dengan cara KPK atau sederhananya itu, misalnya 4 dikali 5 itu kan hasilnya 20. Nah, kebalikannya 5 dikali 4 itu kan hasilnya 20. Nah, kan kita sudah mendapatkan cara mendapatkan KPK-nya kan, yaitu dikalikan dengan 5 dan 4. Nah, selanjutnya itu kita mengkalikan pembilangnya dulu itu 3 kali 5 per 4 kali 5, karena setiap pembilang dan pembaginya itu harus dikalikan dengan angka yang sama. Terus kalian operasikan selanjutnya lagi untuk 4/5. Nah, 4/5 itu kan yang didapatkan untuk menghasilkan 20 kan 4, maka penyebutnya dan pembilangnya harus dikalikan dengan 4. Nah, 3 kali 4 kan 15, 4 kali 5 kan 20. Jadi kita dapat 3/4 itu untuk menjumlahan 4/5 itu 15/16/20. Jadi penyebutnya sudah sama, jadi kita mendapatkan 31/20. Kita itu cuma mengoperasikan pembilangnya yang di atas, yang 15 dan yang 15 ini dan 16. Nah, kalau 15 ditambah 16 kan 30. Nah, ini 16/30 itu kan bisa disederhanakan lagi. Jadi 1/15/20. Caranya itu yang 31 ini kita bagikan dengan 20. Nah, kita kan mendapatkan 20 kan yang paling dekat. Jadi 20 itu kan 1. Nah, sisanya kan 11. Jadi kita tulis 1 11/20. Nah, ini hasilnya. Ini adalah bentuk paling sederhananya yang berbentuk pecahan campuran. Nah, selanjutnya itu pengurangan. Nah, pengurangan itu 3/4 dikurang 2/5, itu kita masing-masing kalikan dengan 4 dengan 3, karena KPK-nya dari 4 dan 3 itu 3 dan 4 sendiri. Jadi misalnya kalau 4 itu kita bagikan dengan kita kali dengan 3. Nah, 3 juga kita kalikan dengan 3, terus kurang 3 kita kalikan dengan 4 dan 2 dikalikan dengan 4. Jadi hasilnya 9/12 kurang 8/12. Nah, di sini kan penyebutnya sudah sama. Penyebutnya itu kan 12. Jadi kita bisa langsung kurangkan 9 dikurang 8 itu kan 1. Nah, jadi hasilnya itu 1/12.
ini sudah paling bentuk sederhananya ya. Nah, selanjutnya untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dilakukan dengan mengelompokkan bagian cacah dan bagan pecahannya. Contoh 1, saya mempunyai 1/3 ditambah 1/2. Nah, cacahnya itu yang angka 1 ini saya pisah, pisahkan, terus tanda tambahnya itu di sebelah kanannya. Jadi yang 3/4 dan 2/2 itu kita dalam kurungkan lagi, tapi ditambahkan simbol tambah. Nah, jadi kita operasikan yang dalam kurung dulu ya. Jadi sama dengan 1 plus. Nah, untuk mencari KPK-nya itu pembilang KPK-nya itu 3 tinggal dikalikan 2 dan 2 dikalikan dengan 3. Nah, penyebutnya juga sedemikian, harus dikalikan dengan angka yang sama dari untuk mensederhanakannya, misalnya 3 dikali 2, maka di atas juga harus kita kalikan dengan 2. Selanjutnya 2 dikali 3, di atasnya juga kita harus kalikan dengan 3. Nah, setelah kita mengkalikan, maka kita akan memperoleh 2/6 tambah 3/6. Nah, setelah kita tambahkan, kan penyebutnya di sini sudah sama ya, Kak? Sudah sama kan ya? Jadi kita tinggal tambah yang di atas. Jadi 1 tambah 5/6 itu dapat ditulis dengan 1/5/6 sepertinya. Nah, selanjutnya contoh kedua tentang pengurangan. Misalnya saya punya 3/4 dikurang 4/5. Nah, sama dengan yang cara pertama, bilangan cacahnya kita pisah, terus bagannya, maksudnya yang 3/4 dan kurang, yang dikurang 4/5 itu kita dalam kurungkan. Jadi kita memperoleh 3 ditambah jadi untuk menyamakan penyebutnya itu kita harus mengkalikan dengan bilangan yang sama, bilangan yang di sebelahnya. Misalnya ini, saya kan punya 4. Nah, saya harus kalikan dengan 5. Nah, selanjutnya kalau saya balik, 5 dikalikan 4 itu hasilnya tetap sama, jadi 20. Jadi misalnya kalau 4 kali 5 itu kan 20 ya kan. Jadi kalau misalnya 5 dikali 4 itu 20, jadi tetap sama. Jadi KPK-nya untuk 4 dan 5 itu 4 dan 5 sendiri. Jadi misalnya kita kalikan saja, 4 kali 5 kan 20 ya. Terus 3 kali 5 kan 15. Terus selanjutnya 5 kali 4 20. Terus lagi 4 kali 4 16. Jadi kita operasikan yang ini ya. 3 ditambah 15/20 dikurang 16/20. Nah, di sini saya mengambil angka 1 mengambil 1 dari yang 3 di sini. Jadi saya mengambil itu, misalnya saya mengambil 1 kan, jadi kalau saya ubah bentuknya 20/20 itu, misalnya kalau 20 dibagi 20 kan 1, jadi kalau 1 tambah 2 kan 3. Nah, ini tidak mengubah bentuknya ya, jadi kita sesuaikan saja dengan penyebut dari 2 bilangan cacah yang akan kita operasikan. Jadi di sini misalnya 20, maka kita bagikan 20/20. Jadi nanti misalnya kalau ada contoh soal, misalnya saya mempunyai bilangan 40 di sini, 40/15, di sini juga 16/40, maka saya bagikan dengan 40/40. 40/40 itu kan 1 kan ya. Jadi ini tidak mengubah hasilnya, tetap sama. Jadi saya sudah dapatkan jadi 20/20 ditambah 15 kurang 20. Kita ingat lagi pelajaran yang sebelumnya, urutan pada operasi penjumlahan kan, operasi perhitungan kan, yang pertama itu kali, bagi, tambah, kurang. Nah, di sini kan yang ada cuma tambah dan kurang. Jadi saya itu mengoperasikan yang ini dulu. Jadi 30 tambah 15 itu kan 35 ya kan ya. Jadi dikurang 16. Nah, jadi kita tinggal kurang lagi tuh. Jadi kita dapat 2 plus 19/2. Nah, ini tuh hasilnya 2 19/20 nih. Jadi gini ya. Jadi saya punya cara kedua lagi untuk yang soal yang ini.
Misalnya saya mengoperasikan terlebih dahulu yang ini. Jadi saya mengubah bentuknya jadi pecahan biasa. Jadi 3 per 4 dikurang 4 per 5, maka saya dalam kurungkan yang ini yang saya akan operasikan. Nah, setelah dalam kurung itu saya tetap operasikan lagi yang ini. Jadi untuk mengubahnya jadi bilangan biasa itu jadi yang angka 3 ini kita naikkan ke sini terus dikali dengan 4. Jadi yang ini penyebutnya kita kalikan dengan 4 ditambah 3 yang ini. Nah, hasilnya itu 12 tambah 3 per 4 dikurang 4 per 5 sama dengan 15 per 4 dikurang 4 per 5. Nah, di sini saya akan mengubah penyebutnya. Jadi ini kita kalikan dengan 5, ini kita kalikan dengan 4, maka hasilnya itu 75 per 20 kurang 16 per 25. Nah, saya mendapatkan itu 59 per 20. Nah, kalau saya mau perkecil lagi, sederhanakan lagi, jadi 59 itu saya bagi dengan 20. Nah, kalau saya bagi 20 kan saya dapat itu 2 kali ya, 2 kali. Sisanya itu 19. Jadi saya tulis 2 per 19 per 20. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan dari desimal. Nah, pengurangan desimal itu kita bisa operasikan bila bentuknya itu sama, misalnya ini kan 0,6 ditambah 0,3 itu kan ini sama-sama desimal kan ya, jadi kita tinggal tambah. Caranya itu 0,6 kita cara penjumlahannya itu penjumlahan bersusung, jadi 0,6 ditambah 0,3. Nah, kalau 6 tambah 3 itu kan 9, jadi kita tulis koma terus 0 tambah 0 kan 0, jadi hasilnya itu 0,9. Caranya itu sama untuk pengurangan. Jadi kita kurang secara bersusung. Jadi misalnya kita tulis 0,9 dikurang 0,5. Nah, 9 kurang 5 kan 4 ya kan ya. Jadi 0,4 hasilnya. Nah, untuk aturan penjumlahan dan pengurangan adalah sama. Oleh karena itu, soal-soal campuran dari penjumlahan dan pengurangan tidak memerlukan lagi aturan baru. Hanya saja ada yang harus diperhatikan, yaitu 1. Dalam penjumlahan dan pengurangan, semua pecahan harus sejenis. Maksudnya sejenis ini kan ada, kita pelajari itu kan ada 5 jenis ya, pecahan normal dan tidak normal, pecahan biasa dan tidak biasa, pecahan campuran, pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan sama persen. Nah, jenisnya itu kan ada 5. Jadi kalau misalnya 0,6 plus 0,3 kan ini jenisnya sama ya, kan desimal. Jadi kita tinggal tambah saja langsung. Jadi untuk apabila pecahan belum sejenis, maka pecahan tersebut harus diubah menjadi pecahan sejenis. Kedua, jika hasilnya pecahan tidak murni, maka pecahan diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, ini contohnya. Contohnya itu saya punya 2 per 3 tambah 2 per 25 dikurang 0,2. Ini kan ada dua bentuk bilangnya, ada pecahan dan desimal. Nah, saya ubah 0,2 ini ke pecahan biasa itu. Jadi ini kan per 10 kan ya. Jadi kita tulis 2 per 10. Nah, 2 per 10 kan bisa lagi dikecilkan lagi ya, atau disederhanakan jadi 2 bagi 2 itu kan 1. Nah, ini sudah benar. Terus 10 bagi 2 kan 5. Nah, jadi kita sudah dapat bentuk pecahan biasanya 0,2. Nah, kita tinggal operasikan lagi, kita samakan penyebutnya. Nah, kalau kita samakan penyebutnya ini,
kita 3 ini kita kalikan dengan 5 dan 5 kita kalikan dengan 3. Nah, kita mendapatkan KPK-nya itu 15 dari 3 5 5 5. Jadi misalnya kalau 5 dikali 2 kan 10. Nah, kalau 3 kali 5 kan 15. Selanjutnya 17 dikali 5 itu 51. 3 dikali 17 dikali 3 itu 51. Selanjutnya 5 dikali 3 itu 15. Selanjutnya lagi 1 dikali 3 itu kan 3. Nah, 5 dikali 3 kan 15. Jadi penyebutnya sudah sama ya. Jadi kita operasikan yang di atas saja sini. Nah, kita operasikan itu untuk penjumlahnya dulu. Jadi penjumlahnya itu 10 ditambah 51 itu kan 61. Nah, 61 dikurang 3 itu 58. Jadi kita dapat 58 per 15. Nah, ini tuh bisa kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan lagi. Jadi 58 itu kita bagikan dengan 15. Nah, kita bagikan 15 itu kan 15 tambah 15 kan 30. Nah, 30 ditambah 15 kan 35. 15 tambah 15 kan 30 tambah 15 itu 45. Nah, 45. Jadi kita kurang 58 dikurang 45 itu 13. Jadi kita dapat 3 15 per 15. Selanjutnya contoh kedua. Saya di sini ada bilangan caca 2 kurang 2 per 3 tambah 3 per 3,11. Nah, kalau saya ubah ke bilangan ke pecahan, maka 2 per 1 karena 2 dibagi 1 kan 2. Nah, di sini ini tidak jadi hasilnya tetap sama. Jadi kita kurang 2 per 3 ini tetap sama juga. Nah, ini 3 per 11 itu kita mendapatkan bilangan pecahannya itu 3 kita dapatkan 28 per 9 dari 3 1 per 9. Nah, untuk kita operasikan ini penyebutnya itu kita samakan ya, atau kita cari KPK-nya. Nah, ini kan masing-masing di yang satu ini kita kalikan dengan 9, yang 3 kita kalikan dengan 3. Nah, yang ini yang 9 kita kalikan dengan 1. Nah, kita akan mendapatkan 9 kali 2 kan 18, 9 kali 1 1. Nah, selanjutnya 2 kali 3 itu kan 6. Nah, 3 kali 3 9. Selanjutnya itu 28 kali 1 1, 9 kali 1 1. Nah, kita dapat itu 40 per 9. Nah, 40 per 9 itu bisa kita sederhanakan lagi jadi 4 per 9. Selanjutnya contoh terakhir, ada 25% ditambah 3,14 dikurang 3 1 per 4. Nah, 25% itu kan per 100 kan ya. Jadi kita 25 per 100. Nah, kalau kita mau ubah jadi bentuk desimal itu hasilnya 0,25 ditambah 3,14. Karena sudah bentuk desimal, kita tidak ubah-ubah lagi ya. Jadi yang kita ubah itu hanya yang ini, pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini kita tinggal ubah jadi pecahan biasa. Tinggal kita 4 dikali 3 tambah 1 itu kan 13 per 4. Jadi kita dapat 3,25. Nah, kita tinggal operasikan, kita tambah ini hasilnya kita tambah terus kurang. Jadi hasilnya itu 0,14. Selanjutnya ini tugas yang kalian kerjakan di rumah. Saya minta kalau dikerjakan tidak boleh langsung hasilnya ya, tapi harus jabarkan juga seperti ini. Kalian harus jabarkan seperti ini, tidak boleh langsung hasilnya kayak
Misalnya ini, saya punya 25% tambah 3,14 kurang 34/3. Saya tidak akan terima kalau hasilnya langsung 0,14. Tapi kalian harus jabarkan terlebih dahulu seperti ini. Nanti file PDF ini saya akan kirim ke grup. Sekian dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.